memasang lampu itu DPRT. DPRT Tumbila Tohe itu saatnya memasang lampu. Dan tradisi ini sobat budaya sudah berusia ratusan tahun. Jadi berbulan dan makanya cerita itu kan orang yang asli Gorontalo mereka tidak mentertawakan kan. Bermula Adri salah satu warisan adat itu dari 180 butir adat. Banyak sekali sobat budaya. Ada satu namanya Tumbilo Tohe, ya, Tumbilo Tohe ya. Tumbilo Tohe itu saatnya memasang lampu. Kalau Tumbila Tohe malam pasang lampu. Jadi ada DP ucapan beda ya. Waktu itu di Maudo dengan di Papua itu ada obrolan kemarin itu pagi-pagi. Jadi ada DP penempatan ya. Tumbilo saatnya memasang lampu. Tumbila Tohe malam pasang lampu. Sobat pasang itu lampu. Itu sahabat budaya. Dan Tumbilo Tohe ini sahabat budaya sudah ada sejak abad yang ke-16 ya. Itu dikatakan langsung oleh Abad ke-16 berarti Islam pertama sekali masuk. Ada itu dia sih. Ali menuturkan sobat budaya, Tumbilo Tohe lebih tepatnya sudah ada sejak tahun 1525. Tahun tersebut sobat budaya diketahui sebagai tahun penanda masuknya Islam sebagai agama resmi kerajaan Gorontalo saat Sultan Amai memerintah di sana pada saat itu sobat budaya. Bahkan Tumbilo Tohe diinisiasi oleh Sultan Amai sendiri. Nah, itu perjalanan sobat budaya. Tumbilo Tohe ini sobat budaya sangat erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27 Ramadan. Di tahun ini sobat budaya 1445 Hijriah, masyarakat mulai perorangan ya memasang lampu. Awalnya itu berbahan bakar damai ya, atau bakar pohon. Kemudian lampu disebut dengan tohe tutu ya, saat akan menuju masjid karena gelap ya. Jadi tohe tutu turut serta dibawa seperti obor. Itu dikatakan langsung oleh Bapak Ali Yoga. Dan orang akan beriringan sobat budaya menuju masjid untuk membawa obor atau tohe tutu berbahan damar ya, berbahan dari getah pohon. Lalu tohe tutu ditancapkan di depan masjid, di jalanan menuju masjid sehingga jalanan terang ya, dari rumah ke masjid. Lambat laun, kebiasaan tersebut menjadi tradisi sepanjang 3 hari yang melekat dengan malam Lailatul Qadar. Kebiasaan tersebut lantas disebut dengan Tumbilo Tohe. Seperti itu, sahabat budaya. Nah, jadi untuk Anda yang orang luar Gorontalo ya, Tima udah kasih tahu ya, untuk sedikit tradisi ya mengenai tradisi khas Gorontalo dalam menyambut Idul Fitri Tumbilo Tohe. Dan lebih lengkapnya untuk informasi ini silakan Anda bisa mengakses melalui laman kompas.com ya. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana ya, orang mau nikmati dulu lagu daerah Manado. Itu judul Cinta Sandiwara. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi akan Timaudo hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Mau ganti kamar dengan batu poli no. Ini
semua mau jadi pak kita lagi. Ngana yang kita cinta, ngana kita sayang, ternyata gunung berdusta. Langit mana lihat kita, baik-baik panganan. Ternyata cinta yang anak kasih semua cuma sandiwara. Coba mengerti akan apa kita bikin salah. Jangan main akal, kita berdiri ini. Kalau nggak senyanda suka bilang terus terang sayang. Apa boleh buat kalau nasib sejadimu. Langit mana lihat kita, baik-baik panganan. Ternyata cinta yang anak kasih semua cuma sandiwara. Kebanyakan mengerti akan tempo apa kita bikin salah. Jangan main akal, kita berdiri ini. Kalau nafasnya nggak suka bilang terus terang sayang. Apa boleh buat kalau nasib sejadimu. Apa boleh buat kalau nasib sejadimu. Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education sebagian kalau kata oke adalah singkatan dari yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk di mana? kata oke Oh ya Pak Abang-abang bukan yang di sini, bukan bakso sini.
mengekspresikan kalau semua baik-baik Di saja. Ukasan, di Apa abang? Tribun. Apa abang-abang? Pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1870-an. Saat itu, penggunaan singkatan dan ejaan yang sengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Melvin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderhook muda pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak penemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan sebagai tanda pemeriksaan diterima. Kata OK digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami. Tidak ada tempat parkir guys. Cari parkiran dulu Mau parkir dulu ya. Kenapa motor butuh parkir di tengah-tengah? Iya tunggu, mau cari parkiran dulu Mana? Hah? Mana? Ini belakang Iya tunggu nono, tunggu cari parkiran, Mardi. Woi. Tidak zaman batos.